Pemasukan bulan ini semakin kurang, Pak. Kalau gini terus kita bisa-bisa nggak jadi renov rumah dong, Pak. Apa kata tetangga nanti? Keluh seorang istri yang bernama Bu Indri pada suaminya, yaitu Nano. Ya gimana lagi, Bu? Namanya juga dagang. Kadang sepi kadang juga ramai, jawab Pak Nano. Memang mereka ini berencana untuk merenovasi rumahnya yang masih berdinding batu bata, belum diplester sama sekali. Sementara Bu Indri ini sudah panas gara-gara ibu-ibu tetangga yang selalu menjelek-jelekkan rumahnya itu. Meskipun rumah itu masih kelihatan belum rapi, tapi itu mereka bangun dari hasil kerja keras mereka sendiri. Ya, meskipun tanahnya adalah warisan dari orang tua Bu Indri. Malam itu Bu Indri protes. Dia sudah muak dengar omongan-omongan tetangga. Pak Nano menanggapi Bu Indri untuk jangan sering-sering ngeladenin tetangganya yang kurang ajar itu. Dan kalau bisa, gak usah kumpul lah dengan orang-orang yang begitu. Namun Bu Indri tetap ngedrel, pengen rumahnya itu bisa segera direnov biar kelihatan bagus. Ibu ndak mau tahu ya, Pak. Pokoknya Bapak harus segera merenov rumahnya biar bagus. Pak Nano pun menghela nafas dan dia akan mencoba berusaha supaya bakso dagangannya itu laris pembeli. Namun Pak Nano juga meminta mulai saat ini Bu Indri bantuin di warung, jangan hanya sibuk ngerumpi di rumah gak jelas. Pak Nano juga bilang kalau misal Bu Indri gak mau bantu ya jangan harap bisa renov rumah secepatnya. Akhirnya Bu Indri pun nurut mau bantuin dagang nantinya di warung. Malam itu pun akhirnya mereka lekas tidur karena malam mulai larut. Esok paginya Pak Nano dan Bu Indri bangun pagi dan menyiapkan dagangannya yang akan mereka bawa ke kiosnya nanti siang. Sementara anak satu-satunya, yaitu Randy, yang sudah bersekolah kelas 1 SMP itu, bersiap-siap untuk sekolah. Bahkan sarapan sehari-hari anaknya itu selalu makan bakso. Usai sarapan selesai, Randy pun bergegas berangkat dengan menggunakan sepedanya, karena jarak sekolahnya lumayan jauh. Namun dia tak berangkat sendirian, karena kebetulan dia bareng teman-temannya yang sudah nunggu di depan. Singkatnya, usai selesai bantu Pak Nano, Bu Indri ini beranjak untuk nyuci pakaiannya yang kotor, sementara Pak Nano menyelesaikannya sendiri. Setelah menunggu beberapa menit, baju sudah diperas juga dan kini tinggal dijemur di luar, biar nanti bisa kering pas ditinggal jualan. Bu Indri pun membawa ember berisi cucian ke halaman samping rumahnya yang berdekatan dengan rumah tetangga yang suka julitin dirinya, namanya Bu Atun. Dan benar saja, ketika tadinya Bu Indri sedang biasa-biasa aja jemur cuciannya, tiba-tiba Bu Atun ini muncul dalam rumahnya dan langsung meremehkan Bu Indri. Katanya ada yang mau renov rumah, tapi kok rumahnya masih kasar. Nggak ada duit ya, ucap Bu Atun meremehkan. Bu Indri kesal mendengar itu, tapi dia tak menanggapi Bu Atun seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nano tadi malam. Bu Atun malah berkata lagi karena kesal sendiri tidak disahuti. Nih, lihat, rumah bagus tuh kayak gini dan bikin tamu betah. Lah kamu, rumah begitu mana ada yang mau mampir? Ledek Bu Atun lagi. Bu Indri semakin kesal mendengar itu dan buru-buru dia menyelesaikan jemurannya dan segera masuk ke dalam rumah, tidak menanggapinya lagi. Bu Atun juga kesal karena ucapannya itu tidak direspon sama sekali. Dia pun mutusin masuk kembali ke rumah, lanjut main handphone. Sombong banget dia, diajak ngomong gak respon sama sekali. Setelahnya Bu Atun pun melenggangkan kaki untuk masuk ke dalam rumah. Memang Bu Atun ini orangnya ya lumayan berpunya. Suaminya kerja di pelayaran luar negeri dan pulang beberapa bulan sekali. Dirinya itu selalu dapat kiriman uang per bulannya yang lumayan banyak. Sebab itu pula dirinya juga jadi angkuh dan sombong. Seakan-akan itu adalah harta miliknya sendiri. Padahal Bu Atun ini sebelum menikah, dia hanya orang biasa. Dia hanya modal muka cakep aja. Dan akhirnya membuat suaminya itu tertarik dan menikahinya. Sementara Bu Indri, kemudian dia menghampiri suaminya dengan muka cemberut. Kenapa, Bu? Kok mukanya ditekuk gitu habis nyebur pakaian? Tanya Pak Nano. Bu kesel, Pak. Tadi pas lagi jemur baju ada Bu Atun, tiba-tiba dia meremehkan ibu.
Meremehkan gimana, Bu? Katanya kan kita mau renov, tapi rumahnya masih utuh kasar. Katanya nggak punya duit. Wes toh Bu, nggak usah diladenin. Ibu sudah nggak ladenin Pak, tapi dia malah membanggakan rumahnya itu. Terus ibu karena kesel ya cepat-cepat masuk Pak. Usai singkatnya Bu Indri menjelaskan kepada Pak Nano. Pak Nano pun gedeg dengernya. Dan Pak Nano berucap, "Tenang aja Bu, ntar suatu hari pasti akan Bapak balas kelakuan Bu Atun yang kurang ajar itu," ucap Pak Nano menenangkan Bu Indri. Selanjutnya Pak Nano mengajak Bu Indri untuk berangkat ke kios dan menata barang-barang serta bahan-bahannya ke dalam tosa tua peninggalan orang tua Pak Nano. "Sudah ayo Bu, mending kita berangkat saja ke warung." "Iya Pak." Kebetulan mereka sudah mandi tadi pagi sebelum sarapan, jadi mereka bisa langsung berangkat ke kiosnya. Namun ketika mereka hendak berangkat, Bu Atun ini masih nyari masalah lagi. Dia keluar dari rumahnya dan berteriak dari terasnya berkata, "Hei Bu Indri, laki kamu itu kerja mulu tapi nggak pernah renov rumah. Kasian banget sih, pasti nggak laku ya jualannya," ucapnya meremehkan. Mendengar itu, setelah Bu Indri naik tosa, Pak Nano langsung nyalain tuh motor. Dan saat mereka melewati depan rumah Bu Atun, dia berkata, "Diam kamu, dasar istri matre, penikmat harta suami doang," ucap Pak Nano membalas ejekan Bu Atun. Dan setelahnya Pak Nano pergi begitu saja, meninggalkan Bu Atun yang masih ngomel-ngomel tak terima dikatain begitu. "Kurang ajar dia, berani-beraninya ngomong gitu sama aku. Awas ya kalian," gumamnya. Pak Nano dan Bu Indri pun menempuh perjalanan menuju ke kios yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setibanya di kios, Pak Nano dan Bu Indri bergegas menata dagangannya dan menata kursi-kursi untuk pelanggan. Setelahnya, mereka duduk-duduk sambil menunggu pelanggan yang datang. Setengah jam kemudian, akhirnya ada seorang ibu-ibu yang mau makan di situ bersama seorang anaknya. "Silahkan Bu, baksonya dibungkus apa makan di sini?" "Makan sini Pak, 2 ya, sama es tehnya 2. "Oh ya Bu, silahkan duduk." Pak Nano bergegas menyiapkan pesanan dan Bu Indri menuju dapur membuatkan minuman untuk si ibu dan si anaknya. Selang beberapa saat, datang juga seorang perempuan yang memakai baju guru. Dia meminta dibungkuskan 3 bungkus bakso tanpa sambal. Dengan cekatan setelah mengantarkan pesanan si ibu-ibu tadi, Pak Nano segera membungkuskan pesanan si ibu guru itu. Bu guru pun duduk di kursi yang ada di situ sambil menunggu pesanannya selesai. Sementara Bu Atun di rumah, dia merasa kesal atas ejekan Pak Nano tadi padanya. Padahal dirinya tidak mengaca pada dirinya sendiri yang mulutnya juga busuk karena suka menghina orang yang lebih miskin daripada dia. "Aku balas kalian, tapi pakai apa ya?" pikirnya. "Aku kasih daun aja, taruh di halamannya," ucapnya yang kemudian tersenyum licik. Dia berniat membalaskan rasa kesalnya itu. Dia beranjak ke depan dan mengumpulkan dedaunan yang jatuh di depan rumahnya dan mengumpulkannya. Setelahnya, Bu Atun membawa tumpukan daun itu dan menyebarkannya ke halaman Pak Nano, tepat di bawah pohon yang sama seperti miliknya. Seolah-olah daun itu jatuh dari pohon milik Pak Nano sendiri. "Rasain kau Nano," ketusnya sembari mengibaskan tangannya yang kotor. Setelah itu, Bu Atun kembali ke rumah sambil tersenyum puas dan lanjut melakukan aktivitas rebahan di dalam rumahnya. Dia tak sabar nanti akan melihat ekspresi Pak Nano dan Bu Indri bagaimana setelah melihat daun-daun yang berserakan di halaman rumahnya. Kembali ke kios, setelah kepergian 2 pelanggan tadi, tak ada lagi yang datang ke kiosnya. Pak Nano dan Bu Indri terduduk lesu menunggu di dalam kios. Harapan Bu Indri untuk dapat pelanggan rame langsung pupus. Dia sambat sama Pak Nano, ngeluh, dan Pak Nano makin pusing ketika dengar sambatannya Bu Indri dan menyuruhnya untuk tetap sabar saja. Jangan sedikit-sedikit ngedumul terus. Namun ternyata apa yang disabarkan Pak Nano tidak ada hasilnya. Waktu pun berjalan hingga sampai sore harinya menjelang. Waktu maghrib datang, tak ada satupun lagi pelanggan yang datang ke kiosnya. Dengan lesu, Pak Nano merapikan dagangannya dan akan segera kembali pulang saja. Dan tambah lesulah Bu Indri hari itu. "Bapak mau beres-beres dulu Bu, kita pulang saja." Dalam perjalanan pulang, Indri diam saja seolah kesal dengan Pak Nano karena tidak laku keras dagangannya hari ini. Setibanya di rumah, Randy menghampiri dan membantu menurunkan barang-barang yang di atas tosa ke dalam dapur.
Dan sesaat kemudian, usai Bu Indri sadar ketika matanya tertuju ke halaman rumahnya, dia mendapati beberapa daun berserakan di halaman. Padahal perasaan tadi pagi, dia sudah menyapu halaman sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Dan dia pun yakin, ini pasti ulah Bu Atun. Namun karena tak mau mencari masalah dengannya, saat itu, Bu Indri pun langsung mengambil sapu dan menyapu halamannya. Sementara Bu Atun yang mengintip dari dalam rumahnya, dia tertawa dan merasa puas melihat Bu Indri yang harus menyapu sampah banyak. Saat makan malam bersama, Bu Indri pun memberitahukan itu pada Pak Nano. Awalnya Pak Nano berpikir, mungkin itu jatuh dari pohon yang ada di halamannya. Namun Bu Indri berkata tegas bahwa tadi pagi dia sudah membersihkan halaman. Tak mungkin malah tambah sekotor itu. Randy juga nimpalin kalau emang Bu Indri ini tadi pagi sudah menyapu halaman. Dan Randy juga tahu kalau halaman tadi pagi sudah bersih. Pak Nano yang mendengar itu menghela nafas kesal. Dia sungguh heran bagaimana cara berpikir tetangganya yang kurang ajar itu, yang selalu merusuhi keluarganya. Usai makan, Pak Nano ini mutusin dudukan di teras sambil merokok dan ngopi. Dia memikirkan bagaimana caranya dagangannya itu laris pembeli. Tiba-tiba di jalan depan rumahnya, ada bocil-bocil yang baru saja pulang ngaji maghrib dan berlarian sambil berteriak kata, "Lari, awas, ntar ada pocong." Memang selama ini halaman rumah Pak Nano ini pas malam hari sedikit penerangan, karena sengaja Pak Nano ini pasangnya lampu kuning, jadi ngebuat suasana seperti menakutkan bagi anak kecil. Apalagi di depan rumahnya Pak Nano juga banyak pohon-pohon tanaman Bu Indri. Namun mendengar teriakan bocil-bocil itu membuat Pak Nano ini malah kepikiran sesuatu. Dia keinget rumor-rumor cerita dari teman-temannya soal kisah horor, di mana dari salah satu ceritanya ada yang katanya melakukan penglarisan pocong dengan cara datang ke dukun. Pocong? Apa aku pakai penglarisan pocong aja ya? Biar dagangan aku laris manis, gumamnya. Akhirnya dia pun berniat menyampaikan idenya itu pada Bu Indri. Apakah dia mau? Kalau misal jualannya pakai penglarisan? Dan dia lalu beranjak masuk ke kamar menghampiri Bu Indri. Sesampainya di kamar, Bu Indri yang kala itu sedang tiduran, Pak Nano pun menceritakan niatnya itu pada Bu Indri untuk pakai penglarisan. "Bu, Bapak ada ide." "Ide apa, Pak? Bikin Ibu penasaran saja." "Gimana kalau kita pakai penglarisan pocong saja, Bu? Biar dagangan kita laku." "Penglarisan, Pak? Ibu takut." "Tapi nanti kalau kita pakai penglarisan, pelanggan jadi banyak terus. Dan kita tentu dapat uang banyak, Bu." Bujuk Pak Nano meyakinkan. Bu Indri sempat ragu, apakah itu benar-benar ampuh dan bisa membuat dapat pelanggan banyak? Bu Indri pun mengiyakan, karena menurut penuturan dari cerita-cerita yang disampaikan temannya, cara itu memang ampuh. Namun pasti ada ritual yang harus dilakukan dan beberapa pantangan. "Ya wes, Pak, kalau gitu Ibu setuju Bapak pakai penglarisan saja." Bahkan Pak Nano tiba-tiba kepikiran ide lagi dan menyampaikan pada Bu Indri, "Bagaimana kalau sekalian minta dukun untuk kirim kuda-kuda saja buat Bu Atun, biar dia kapok." Karena mereka sudah muak dengan ucapan lamis, lambene lamis kayak Atun. Tetangga kurang ajarnya itu, dan Bu Indri pun setuju mendengar hal itu. Astagfirullah. Namun dia bertanya, apakah Pak Nano tahu lokasi dukun itu di mana? Dia pun menjawab kalau belum tahu. Namun dirinya akan bertanya pada teman jauhnya. Nanti ditelepon, barangkali ada info perdukunan di sana. Beberapa hari kemudian, usai Pak Nano mendapat informasi dukun dari teman jauhnya melalui telepon, segera hari itu juga Pak Nano dengan uang yang dikumpulin buat renov, tapi masih tertunda, tentu sudah diizinkan Bu Indri. Malam harinya, Pak Nano meminta izin pada Bu Indri soal uang tabungannya itu untuk renov rumah akan dipakai dulu untuk pergi ke dukun. Pak Nano datang ke tempat dukun menggunakan bus karena lokasinya ada di luar daerah tinggalnya. Usai berjam-jam lamanya, tibalah di terminal lokasi tujuan dengan berbekal sebuah alamat yang sudah ditulis di kertas. Singkat cerita, sampailah ke rumah dukun yang dituju. Pak Nano ini tiba di sebuah rumah yang bernuansa kejawen
yang dekat dengan sebuah sungai yang ada di desa itu. Beberapa kali Pak Nano mengetuk pintunya, namun tidak keluar juga. Sesaat kemudian akhirnya pemilik rumah pun keluar. Usai menyambangi rumah itu muncul seorang kakek-kakek dari dalam rumahnya. Kakek tua itu seorang dukun yang bernama Mbah Jarno. Usai menanyakan maksudnya sedikit, Mbah Jarno ini langsung mempersilahkan Pak Nano masuk ke dalam. Akhirnya Pak Nano pun masuk ke dalam dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam Pak Nano langsung jelasin selengkapnya tentang maksud kedatangannya itu, dan Mbah Jarno menyimak dengan seksama. Setelah selesai menjelaskan Pak Nano yang intinya ingin penglarisan dan menyantet seseorang, Mbah Jarno pun menyanggupi, namun itu tidak murah. Mbah Jarno ini mematok harga 5 juta untuk jasanya. Pak Nano pun tidak masalah, namun dia bilang tak punya foto Bu Atun yang akan disantetnya. Mbah Jarno pun tidak masalah. Dia nanti cukup minta Pak Nano untuk menuliskan nama Bu Atun saja, dan sambil membayangkan wajah Bu Atun, maka nanti Mbah Jarno akan menerawangnya. Akhirnya saat itu Pak Nano pun tidur di kamar tamu yang ada di rumahnya Mbah Jarno, kan lelah melewati perjalanan yang cukup jauh. Tibalah waktu malam, usai tadi Pak Nano disuruh rehat sebentar, kini Mbah Jarno akan mengajak Pak Nano melakukan beberapa ritual. Awalnya Mbah Jarno ini melakukan ritual untuk penglarisannya dulu. Saat itu Pak Nano dan Mbah Jarno sudah masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual sudah ada beberapa sesajen dan sudah ada kemenyan. Setelah ritual selesai, Pak Nano ini diberikan sebuah bungkusan seperti pocongan kain mori putih dan menyuruh Pak Nano untuk meletakkan itu di kiosnya. Pak Nano pun paham dan lanjut ke ritual kedua, di mana Pak Nano menuliskan nama Bu Atun dan selanjutnya dia memejamkan mata sambil membayangkan wajahnya Bu Atun. Mbah Jarno memberikan kertas kepada Pak Nano dan dia disuruh untuk menuliskan nama targetnya. Mbah Jarno langsung menerawang, dan usai tahu sosok Bu Atun seperti apa, segera Mbah Jarwo memanggil beberapa ingonannya untuk mengirim santet ke Bu Atun. Saat itu Mbah Jarno pun mulai memejamkan matanya sembari membacakan mantra, serta telunjuk tangannya diputar-putarkan di atas kemenyan yang menyala, dan datanglah sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dan ritual santet pun selesai. Kata Mbah Jarno, dia berpesan untuk jangan sampai ada orang yang lihat buhul itu di kiosnya. Dan untuk Bu Atun, dia akan mengalami penyakit bau busuk di tubuhnya dan dia akan lumpuh. Setelahnya Pak Nano menyimpan buhul itu di dalam plastik hitam dan kemudian memberikan mahar untuk Mbah Jarwo. Sementara dirinya malam itu menginap di rumah Mbah Jarno dan esoknya dia baru akan pulang. Esok harinya usai pamitan dengan Mbah Jarno, Pak Nano bergegas menuju ke terminal. Segera saat itu Pak Nano pun pergi mencari ojek untuk mengantarkannya ke terminal. Setibanya di terminal bus, segera Pak Nano naik bus jurusan pulang ke daerahnya dan dia mutusin untuk tidur selama perjalanan. Usai beberapa jam kemudian sesampainya di rumah, kebetulan anaknya belum pulang. Pak Nano ini menceritakan sesingkatnya pada Bu Indri kalau dia sudah melakukan semua ritualnya, termasuk juga rencana kirim santet ke Bu Atun. Bu Indri yang mendengar itu pun tak sabar, ingin segera melihat Bu Atun ini menderita. Dan dia juga tak sabar untuk lihat hasil dari penglarisannya. Namun Pak Nano akan mulai jualannya besok saja, karena dia lelah banget, dan memberikan sisa uang yang masih ada pada Bu Indri untuk menyimpannya kembali. Dan Pak Nano pun lanjut masuk ke kamar untuk rehat. Esok harinya, Pak Nano dan Bu Indri bersemangat mulai buka kiosnya kembali usai libur selama 2 harian. Tak lupa Pak Nano sebelum kiosnya itu dibuka, dia meletakkan buhul pocongan itu di kolong tersembunyi di bawah gerobak baksonya dan setelahnya kios pun baru buka. Dan ajaibnya, baru beberapa menit kios buka, datang beberapa pelanggan yang makan di tempat. Bahkan saat pelanggannya itu makan baksonya, mereka sampai bilang kalau baru tahu ada bakso seenak dan semurah ini. Mereka semua puas dengan bakso buatan Pak Nano. Padahal sebenarnya jika dilihat dengan mata batin, ternyata semenjak buhul itu ditaruh di situ, ada sosok pocong yang tidak bisa dilihat mereka semua. Dan sosok itu meneteskan liurnya ke kuah bakso serta mangkok-mangkok pembeli yang makan di tempat. Maka dari itu baksonya jadi enak. Setelahnya Pak Nano dan Bu Indri dibuat sibuk dengan pelanggan yang tiba-tiba datang banyak dan kebanyakan makan di tempat. Karena kewalahan, Bu Indri ini menelpon anaknya usai pulang sekolah untuk bantu di kios, dan anaknya pun akhirnya bantu. Kala itu Randy yang sedang nonton TV di rumah terkejut mendengar handphonenya yang bergetar
dan dia pun segera mengangkat telepon dari ibunya. Tidak sampai mereka kugut dan kembali ke rumah, Pak Nano dan Bu Indri senang banget karena dapat untung banyak sekali. Bahkan setelahnya, Randy ini diberikan uang jajan lebih karena sudah bantu. Usai menghitung penghasilan, mereka semua pun lanjut tidur karena lelah banget melayani pembeli yang tiba-tiba kerudukan ke kiosnya. Dan malam itu juga rumah Bu Atun mendapatkan teror genderuwo dan makhluk. Itu membuat Bu Atun ketakutan, apalagi dia sendirian di rumah karena suami belum pulang dari pelayaran. Malam itu Bu Atun sudah tidur lebih awal dan dia bermimpi buruk. Saat itu Bu Atun bermimpi bahwa dirinya itu berada di sebuah tempat yang gelap dan hanya ada dia sendirian di tempat itu. Dia terus teriak minta tolong, ingin keluar dari tempat itu. Tolong saya, apa ada orang di sana? Beberapa saat kemudian, Bu Atun dikejutkan dengan suara tapakan kaki di belakang tubuhnya. Dan suaranya itu sangat berdentum sekali, membuat bumi seakan bergetar. Puk, puk, puk. Bu Atun pun merinding kala itu karena bersamaan dengan hembusan angin kencang datang, sosok itu perlahan mendekatinya, tepat di belakang tubuhnya. Hingga akhirnya, Bu Atun yang penasaran, dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya dia saat menoleh ke belakang. Ternyata tepat di belakangnya itu ada sosok genderuwo dengan tubuh tinggi besar. Sangat menyeramkan sekali. Baunya busuk, kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arahnya Bu Atun. "Ah!" teriaknya. Bersamaan dengan itu, Bu Atun pun akhirnya terlonjak, bangun dari tidurnya malam itu. Dia terduduk dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuhnya. Jantungnya pun berdegup dengan kencang sekali. Karena dia merasa haus, Bu Atun pun beranjak menuju ke dapur untuk mengambil air putih. Segera dia berjalan menuju ke dapur, dan saat berjalan dia mendengar ada suara tapakan kaki di belakangnya. Namun saat dia melihat ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Bu Atun pun paranoid gara-gara mimpinya tadi, tapi dia tetap melanjutkan ke dapur ambil air putih. Saat dia sedang minum air putih di dapur, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara dentuman yang sangat kencang sekali, tepat di atas atap rumahnya. Beberapa kali. Duar. Suara apa itu? Karena penasaran, Bu Atun pun berjalan keluar untuk melihat ada apa sebenarnya yang terjadi di atap rumahnya. Dan suara seperti pasir yang ditaburkan di atas gentengnya. Ketika dia sudah di halaman rumahnya dan melihat ke atas atap rumah, betapa terkejutnya Bu Atun melihat di sana ternyata ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali, sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya tadi. Sontak Bu Atun pun langsung merinding dan dia yang takut kembali masuk ke dalam rumahnya. Bu Atun lari terbirit-birit menuju ke kamarnya, dan sesampainya di kamar, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok itu yang tadi sudah berada di dalam kamarnya. Ah! Bu Atun pun akhirnya teriak kencang. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan hingga akhirnya Bu Atun pun ambruk pingsan. Sesaat setelahnya, sosok tersebut meniupkan ke tubuhnya Bu Atun, dan setelahnya sosok itu menghilang, berubah menjadi asap berwarna hitam, dan asap itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya Bu Atun. Namun karena dia di rumah sendirian, jadi tidak ada yang tahu. Paginya usai sadar, Bu Atun ini terkejut, tak bisa jalan, dan berteriak minta tolong pada tetangga lain. Tolong. Para tetangganya mendengar teriakan yang kemungkinan bersumber dari rumahnya Bu Atun, dan suaranya pun seperti Bu Atun. Akhirnya mereka segera mendatangi rumahnya bersama-sama. Tetangganya pun refleks menutup hidung usai mendatangi Bu Atun, karena Bu Atun mengeluarkan bau yang busuk sekali dari tubuhnya. Salah satu tetangganya itu pun akhirnya ada yang mewakilkan pergi memanggilkan orang tuanya ke rumah. Beberapa saat kemudian, orang tuanya Bu Atun pun datang ke rumah, dan mereka tidak menyangka melihat keadaan anaknya yang menjadi seperti sekarang ini. Malam harinya, Bu Atun yang hanya berbaring di kasur, dia mendapatkan teror gangguan yang menyeramkan dan membuat dia ketakutan sendiri. Saat itu Bu Atun melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam kamarnya, dan asap hitam itu perlahan-lahan berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang wajahnya nampak murka, menatap tajam ke arahnya Bu Atun.
Sosok itu pun mengancam Bu Atun yang sedang terbaring lemas di kasur. "Kau akan mendapatkan balasan atas ulahmu sendiri." Apa maksudmu?" tanya Bu Atun penasaran sembari gemetaran. Namun sosok itu hanya tertawa terbahak-bahak dan menghilang begitu saja, meninggalkan asap hitam serta bau busuk yang menyengat. Singkat cerita, usai memanggilkan orang tua Bu Atun untuk merawatnya, para warga tidak ada yang menjenguk sama sekali dan mereka malah merasa jijik pada Bu Atun. Hanya bapaknya Bu Atun saja yang setia merawat anaknya yang penyakitan itu. Pagi itu, Bu Indri sedang beli sayuran dan saat itu ada beberapa ibu-ibu yang waktu itu datang ke rumahnya Bu Atun dan mereka memberitahu kepada Bu Indri. Setelah selesai belanja sayuran, Bu Indri pun segera pulang ke rumah dan dia segera memberitahu Pak Nano kabar soal Bu Atun. Pak Nano dan Bu Indri yang mendengar kabar Bu Atun yang tiba-tiba jatuh sakit, dia merasa puas dan mereka kembali fokus dengan dagangannya. Hari-hari setelahnya, dagangan mereka semakin laris manis. Orang yang kemarin datang ke kios datang terus setiap harinya, bahkan kini membawa teman-temannya. Dan semenjak itulah Pak Nano dan Bu Indri mulai bisa meraih keuntungan yang lebih. 5 bulan kemudian rumah Pak Nano sudah disulap jadi bagus. Sementara Bu Atun masih tetap dengan kondisinya. Bahkan parahnya, usai suaminya pulang ke rumah ternyata suaminya itu membawa wanita selingkuhan. Dan usai tahu kondisi Bu Atun yang menjijikan, dia pun diceraikan. Kini Bu Atun kembali tinggal dengan bapaknya di desa lain. Berbulan-bulan kemudian keanehan mulai nampak di rumah Pak Nano. Dia malah didatengin sosok pocong yang tiba-tiba minta tumbal sebagai bayarannya. Malam hari Pak Nano yang seperti biasanya cekongan di depan teras rumah, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang datang. Dan Pak Nano dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba saja berdiri di hadapannya. Sosok itu sangat menyeramkan sekali. "Selama ini aku sudah membantumu. Sekarang aku minta bayarannya." Bayaran apa?" "Aku mau kau memberikan anakmu untukmu." "Tidak, aku tidak mau." Saat itu Pak Nano yang ketakutan dan nafasnya tersengal-sengal, dia terbirit-birit lari ke dalam rumahnya. Sosok itu pun mengincar Randy, namun Pak Nano menolak tegas, tapi tetap saja pocong itu langsung mengincar Randy. Akhirnya malam itu Randy yang sedang tidur dirasuki oleh sosok pocong dan mendadak Randy ini kerasukan dan mengamuk-ngamuk. Saat itu Randy mengamuk-ngamuk semua barang yang ada di rumahnya dia lempari dan membuat Pak Nano dan Bu Indri terbangun. Setelah melihat Randy yang mengamuk, mereka segera mencoba menenangkan Randy. Segera Pak Nano keluar rumah dan teriak meminta tolong malam itu juga. Beberapa saat kemudian, kebetulan ada bapak-bapak sedang meronda lewat di depan rumah Pak Nano. Dan segera bapak-bapak itu menghampiri Pak Nano yang sedang meminta tolong. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam kamarnya Randy untuk melihat keadaannya. Randy kini ditaruh di kamar dan tangan serta kakinya diikat ke kasur. Para warga menyarankan Pak Nano untuk mendatangi seorang ustadz saja. Akhirnya terpaksa dia mendatangkan ustadz. Saat itu perwakilan bapak-bapak itu pergi untuk memanggilkan ustadz yang dekat di desanya. Usai Ustadz Agung datang dan mencoba berkomunikasi dengan Randy yang masih saja kerasukan, Randy ini malah membongkar semuanya, bahwa Randy akan jadi tumbal sebagai bayaran pengelarisan yang telah dilakukan Pak Nano selama ini. Sontak, semua warga dan Ustadz yang mendengar itu terkejut dan langsung menanyakan pada Pak Nano, apakah yang dikatakan Randy itu benar? Tanpa menjawab, warga langsung paham usai melihat wajah Pak Nano yang mendadak panik, begitu juga Bu Indri. Akhirnya Pak Nano dan Bu Indri pun jujur. Bahkan setelahnya Pak Nano ini disuruh ambil buhul yang ada di kiosnya. Warga yang merasa diliciki, dibohongi dan ditipu Pak Nano, mereka merusak kios. Namun untungnya Randy ini berhasil diselamatkan oleh Ustadz Agung dan sudah kembali normal. Akhirnya Pak Nano pun menjual rumah itu dengan harga murah ke pihak bank dan mereka kembali ke rumah yang ada di kampung lain yang sudah lama ditinggalkan. Namun naas, baru beberapa minggu pindah rumah, Pak Nano ini meninggal dunia akibat tulahnya sendiri yang konon katanya dadi jable pocongi jadi tumbal. Bu Indri dan Randy merasa menyesal ketika dirinya dulu mendukung Pak Nano untuk menempuh jalur kesesatan. Namun apalah daya,
penyesalan hanyalah sebuah penyesalan. Bahkan kabarnya Bu Atun dia juga meninggal setelah meninggalnya Pak Nano. Bu Atun juga sial gara-gara kesombongan dan lidah pedasnya. Dia terkena guna-guna dari orang yang merasa tersakiti akibat ucapannya. Bahkan dirinya yang sombong malah ditinggal selingkuh oleh suaminya. Lalu manakah yang salah di antara Pak Nano dan Bu Atun? Wallahu alam. Jangan menjadi merasa paling tinggi derajatnya karena di atas langit masih ada langit. Takdir seseorang tidak ada yang tahu, karena roda kehidupan pasti berputar. Boleh jadi sekarang kita miskin, suatu saat bisa jadi kaya. Begitu sebaliknya, yang kaya seketika bisa jadi miskin. Kalau bisa sih stabil ya. Bisa nggak rodanya? Nggak usah diputar lagi. Hehehe. Tetap berdoa dan berusaha jangan dengarkan ucapan orang yang tidak membuat kita semangat. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Mulutmu harimaumu, gara-gara satu mulut membuka peluang orang lain untuk musyrik. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.